Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Basjir tentang karunia untuk menikmati. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Pengkhotbah pasal 6 ayatnya yang kedua. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, kita buka bersama ya. Saya percaya ada sesuatu yang mau Tuhan bukakan buat kita. Pengkhotbah pasal yang ke-6. Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari ya. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 6. Kalau ada kita baca sama-sama yuk. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, bahwa yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan sesuatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ayat 3, jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama dan mencapai apa? Sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Ayat 5, lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa, ia lebih tentram daripada orang tadi. Ayat 6, biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju suatu tempat? Sampai di situ. Bapak Ibu, ternyata apa sih kebahagiaan dalam hidup kita ini adalah ketika kita diberi karunia untuk menikmati. Ketika kita bicara tentang karunia menikmati, jangan berpikir oh yang enak, punya harta banyak, ya menikmati, ya bisa naik bisnis kelas menikmati. No saudara. Dan apa sih arti hidup? Arti hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menikmati, bukan cuma suka tetapi duka, tapi mensyukuri segala yang dilalui saudara. Ya, ternyata orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang dikasih Tuhan karunia menikmati. Bukan cuma menikmati yang baik. Waktu dalam keadaan tidak baik, kita bersyukur, itu namanya karunia menikmati. Beberapa waktu yang lalu tiba-tiba saya divonis saudara, saya rasa sakit, pinggang saya nih sebelah kiri. Sakit 2 bulan, bukan 6 bulan, sudah tahunan. Tapi saya biarin. Saya pikir karena kecapean khotbah, terutama kalau dia datang sakitnya itu kalau saya habis khotbah 6 kali, ya hari Minggu itu sakit saudara di belakang. Jadi saya bilang sama suami, ini otot karena saya pegang mic sebelah kiri. Jadi mungkin sebelah kiri saya ini sakit. Jadi kadang dipijetin sama suami, udah hilang, tapi nanti datang lagi sakit lagi. Terakhir tuh sakitnya sudah semakin sering. Dulu cuma seminggu sekali, sekarang habis itu mundur 3 hari sekali, sekarang tiap hari sakit, bahkan saya sudah demam saudara. Lalu akhirnya kami cek ke dokter ya, pas waktu itu ke Solo ya, kami cek, biasanya cek rutin ya, kolesterol apalah sih yang biasa-biasa. Lalu teman saya yang kerja di Prodia, dia bilang, Bu, kenapa ibu nggak CT scan aja? Katanya ibu sering sakit pinggang loh, biar ketahuan aja. Akhirnya ketika di USG ya, ketika di USG dia bilang, dokternya bilang, ini ginjal sebelah kiri ibu memang kecil sebelah ya. Saya bilang, ya harusnya enggak ya, tapi ini mengecil sudah menyusut 3 cm ya, yang sebelah kanan masih utuh nih ya, 11, yang kiri tinggal 9. Terus ini ya saluran kemihnya juga membengkak nih, kayaknya membengkak. Ini enggak normal loh Bu, ini bengkaknya besar sekali. Saya lihat itu ada yang menyumbat di bawah, tapi saya enggak tahu itu apa.
Tapi ibu harus segera periksa ke dokter. Saudara, kita dengar ginjal kita mengecil, menyusut 3 cm, stres enggak? Saudara manusia? Saudara stres? Ya stres saudara, saya juga stres. Biar lagi kata pendeta, ya nggak bapak-bapak pendeta? Ya kita ini sering khotbah, percaya Tuhan, ajaib, dahsyat. Tapi ketika kita diomongin gitu, jujur, pendeta juga punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya kan? Kita juga manusia. Waktu saya dengar itu, ciut langsung saudara nyali saya. Iman saya ciut waktu itu. Jujur, kita nggak bisa ketika puji Tuhan, aman, percaya. No, ketika normalnya manusia waktu takut ya ada deg-degan. Justru kalau sudah nggak pernah takut, jangan-jangan kau sudah mati rasa. Perlu periksa, itu sakit jiwa pasti. Ya, kalau masih manusia normal takut, termasuk pendeta. Ya saya nggak mau pencitraan, saya ngomong apa adanya yang saya alami. Ya, karena saya juga manusia seperti jemaat pada umumnya. Lalu suami saya mau mencoba menghibur saya. Dia bilang, gak usah dipikir, Tuhan sanggup. Ayo kita pergi makan yuk di restoran kesukaanmu di Solo, adem ayem. Dia berharap supaya saya adem. Walaupun makan di adem ayem, perasaan tidak. Ini lagi divonis dokter. Saya duduk merenung, saya sedih. Suami saya berusaha, nggak usah dipikir, saya nanti pulang ke Jakarta kita periksa. Biasa itu gini. Sekarang juga canggih gini. Nggak bisa saudara. Memang ketika kita berurusan dengan masalah kesehatan, ya kita dengan diri kita, dengan Tuhan. Istri mencoba menghibur, suami coba menghibur, anak coba menghibur, tapi tetap nggak bisa. Pada akhirnya waktu kita sakit, kita berurusan dengan Tuhan, dengan diri kita. Nggak bisa orang basa-basi ngomong kuat ya, tetap percaya. Itu kita udah nggak, kamu nggak rasa, kamu nggak ada di posisi saya. Ya, disitulah kita harus membangun iman kita dengan Tuhan. Bagaimana kita harus mengelola hati kita, emosi kita, dan tetap percaya pada firman Tuhan. Itu nggak gampang. Akhirnya saya cuci tangan, lagi mau makan, saya pergi cuci tangan dengan muka yang lesu. Saya cuci tangan, tiba-tiba ibu-ibu datang. Ibu pendeta Debbie ya? Saya bilang, iya bu. Aduh bu, puji Tuhan, ya ampun bisa ketemu kayak mimpi. Bu, saya lagi nggak enak hati nih. Kenapa bu? Aduh bu Debbie, saya mau berterima kasih. Ketika saya mengalami pergumulan yang berat banget, tiap hari saya dengerin khotbah ibu. Sehari sampai 6-7 kali saya putar khotbah ibu. Dan ibu tahu apa yang terjadi? Saya itu kayak orang hilang ingatan. Saya nggak ingat masalah saya bu. Tahu-tahu selesai. Saya kaget waktu dia bilang begitu. Dalam hati saya bilang, saya juga mau hilang ingatan bu. Tapi bagaimana caranya? Ya, itu saya kayak ditampar loh saudara. Saya seperti ditampar. Loh, orang diberkati dengan khotbah saya. Dia hilang ingatan, nggak pernah ingat masalahnya. Dia cuma dengar khotbah saya tiap hari, dia dikuatkan sampai akhirnya dia mendapat jawaban. Tapi saya tidak begitu. Saya hari ini lagi down. Dia tidak tahu. Oh dia enak banget. Ayo bu kita foto ya. Ayo foto. Lalu saya duduk, saya bilang sama suami saya, Tuhan itu piye yo? Itu loh ibu-ibu itu loh cerita. Dia hilang ingatan dengar khotbah saya. Dia lupa masalahnya dan dia dikuatkan sampai akhirnya Tuhan menjawab. Saya bilang sama suami saya, aku yo mau loh hilang ingatan ini. Suami saya itu kalau saya ada masalah, dia selalu gini, ndak usah dipikir toh say, selehno pikiranmu. Saudara mudeng selehno pikiranmu? Piye caranya coba? Nyeleh ke pikiran ini piye? Saya bilang sama suami, kalau ada lemari ya tak simpen itu pikiran di lemari. Masalahnya kan iki raiso disimpan, iya apa iya? Ya, ini kan melekat di kepala toh. Kita kan nggak hilang ingatan toh. Jadi saya sedih tiap hari. Udah saya ketika dengar vonis itu sudah berubah. Akhirnya kami pulang ke Jakarta, saya langsung CT scan saudara. Begitu CT scan dokternya bilang, waduh ini ada batu yang menyumbat di bawah, sudah di saluran kemih ibu dan air udah nggak bisa keluar. Makanya ginjal ibu ini terendam air sehingga dia sudah menyusut.
Ibu, ini bukan penyakit 6 bulan 1 tahun, ini lama loh. Iya, saya bilang bertahun-tahun udah saya tahan. Ya, saya masih berharap ada mujizat. Setiap hari ada mujizat. Jadi dok, bagaimana ini dok? Ya harus segera ditindaki dok. Saya seminggu lagi harus berangkat ke Israel, saya bawa rombongan. Atau jangan operasi dulu, saya bawa obat. Saya tidak berani ibu berangkat ke sana. Takutnya di sana ibu anfal, itu akan semakin parah. Ibu, biaya berobat di sana berapa? Ya, dan ini ibu bukan orang sana, bagaimana caranya? Jadi gimana dok? Lalu dokternya mulai kasih saya, ini begini bu, ini kan nanti harus dioperasi, ya, karena batu ini hampir 3 cm, dia sudah tidak bisa keluar normal, nggak bisa, biar mau diapapun tidak bisa, kecuali masih 1 cm, di bawah 1 cm itu masih bisa keluar. Ini hampir 3 cm batunya ibu, udah 2,9 berapa. Jadi harus dioperasi. Kalau ibu mau berangkat ke Israel, ini berarti ibu masuk hari, saya bilang hari Minggu saya masih ada pelayanan. Ya udah, berarti Minggu sore habis pelayanan bisa. Ibu operasi Senin, Selasa keluar, Rabu kan Kamis berangkat ke Israel. Tapi kalau operasinya biasa, itu harus dibelah dari belakang. Ibu nggak bisa kemana-mana. Ada sekarang baru bu alatnya, pakai teknologi AI. Tidak ada luka, ibu bisa langsung berangkat ke Israel. Tapi harganya juga AI. Saya bergumul saudara. Saya share beberapa hamba Tuhan, mereka bilang, bu beriman. Ya, ibu pendeta. Malu saya, karena setiap malam di mesbah doa saya baca, bu shalom, saya mau bersaksi, wow Tuhan dahsyat, saya nih divonis dokter harus pasang ring, tapi tiap malam saya ikut mesbah doa ibu. Ketika ibu berdoa buat yang sakit, saya tumpang tangan, dan puji Tuhan ketika mau dipasang ring, dokter lihat ringnya sumbatannya hilang. Setiap malam saya baca begitu-begitu. Ibu, saya ada batu ginjal, dokter bilang harus operasi, tapi saya berdoa, saya imani, saya tumpang tangan. Waktu mau dioperasi dokter bilang batunya hilang. Kan kita sering dengar yang begitu kan saudara. Saya ini hamba Tuhan yang membaca kesaksian jemaat yang ngomong ketika Ibu Debbie berdoa di mesbah doa untuk yang sakit, saya imani. Sekarang Tuhan sembuhkan. Lah saya nih Debbie Basir yang sering orang bilang sembuh karena ikut dengan doa saya. Saya itu sempat down loh saudara sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, dalam nama Yesus saya masih menggerakkan iman saya sepenuhnya. Aku percaya dalam nama Yesus ini batu keluar akan menjadi kesaksian yang besar. Di toilet, di dapur, di WC saya doa terus saudara. Tapi tidak bisa. Satu kali saudara, ketika masa iya sih Tuhan saya harus dioperasi, udah mau besok ini, mau besok, masih dua-dua hati, nggak usah ya. Suami saya bilang, ya kalau dokter bilang itu nggak apa-apa juga loh, operasi nggak dosa kok. Ya bukan, masa Tuhan itu kan sama dengan Tuhan orang-orang itu yang bersaksi. Saya berdoa saudara, dalam satu perenungan ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan kenapa saya harus dioperasi? Tuhan kan bisa ambil batu itu kan. Lalu Tuhan tuh ngomong begini, mujizat yang terbesar itu bukan waktu ada batu hilang, itu biasa. Mujizat yang terbesar ketika engkau mampu melewati proses itu dan engkau tetap bersyukur. Itu mujizat yang besar. Amin saudara. Karena waktu masih kanak-kanak, ya bisa saudara, Tuhan melatih orang tuh beda-beda sesuai imannya. Ketika engkau ada di meja operasi, engkau merasakan ketakutan dan engkau bisa melawannya dan engkau bisa bersyukur, itu mujizat yang terbesar. Karena engkau mengalami proses itu. Supaya kamu juga tahu, merasakan kalau ada jemaat telepon, bu saya lagi di meja operasi, doakan ya bu. Kadang kita pendeta cuma, oh ya udah bu tenang, percaya ada Tuhan Yesus. Ya enggak? Tapi ketika kita melewati sendiri, kita tahu perasaan jemaat itu, oh seperti ini loh. Lihat mesin operasi, lihat kamar operasi, lihat dokter, kita disuntik masuk ke dalam situ. Aduh itu benar-benar nggak ada yang bisa wakili. Saya tahu suami saya di luar juga tegang, tapi kita sendiri di dalam itu berurusan dengan Tuhan. Dan disitulah iman kita dituntut. Amin saudara. Bagaimana kita bisa tetap menikmati semua proses itu dan berkata, Tuhan engkau baik. Saya nih begitu injak rumah sakit, darah saya 155 terus per 100, biasanya 80 per 60.
Ya 100 tuh paling tinggi, 120. Begitunya rumah sakit 155. Terus dokter bilang, ibu ini ada darah tinggi. Tidak pernah dalam sejarah dok saya darah tinggi. Kenapa ini darah ibu tinggi? Ibu besok mau dioperasi nggak boleh begini. Ya saya juga maunya begitu. Tegang saudara. Ya tegang, tiap menit dokter masuk periksa darah, ambil ini ambil itu. Bagaimana nggak tegang kita? Belum mikir biayanya AI. Tegang nggak? Tegang saudara. Suruh turun darah itu setengah mati. Malam-malam suami saya temenin saya tidur di ruangan. Dia bilang, "Say, udah pokoknya percaya Tuhan." Iya, saya nggak bisa tidur. Suami saya, ya saya nggak bisa salahin dia. Dia tidak merasakan seperti yang saya rasakan. Malam itu saya putar YouTube di rumah sakit, di TV itu saudara. Saya putar sendiri mesbah doa saya. Saya ikut nyanyi saudara, ya. Saya ikut nyanyi, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Saya mulai mencucurkan air mata. Saya mulai berkata, Tuhan, hidupku ini milikmu. Apa yang harus aku pertahankan dengan hidupku? Aku bersyukur buat semua proses yang Tuhan izinkan terjadi. Saya bersyukur, Tuhan, terima kasih. Lalu di situ hati saya mulai tenang. Saya ikut penyembahan, saya putar terus saudara, saya nyanyi, saya memuji Tuhan. Akhirnya besok operasi, yang dokter bilang hanya 1 jam, jadi 4 jam. Ya, tapi puji Tuhan akhirnya ya baik, saya keluar dari rumah sakit. Ya 1 hari keluar dan lusanya udah berangkat ke Israel. Pas berangkat ke Israel lupa obat saudara. Wah benar-benar dokter bilang ini yang paling penting, jangan ibu lupa obat anti sakit karena itu akan sakit, karena ibu itu bawa selang di dalam ginjal ibu, ditaruh selang sampai di saluran kemih itu di dalam badan ibu loh, 1 bulan baru dicabut. Saya lupa obat. Puji Tuhan di Israel tidak ada sakit ya. Saya jalan turun naik bus nggak ada apa-apa saudara, sampai orang bilang ibu ini kan kemarin dioperasi kan, tapi Tuhan sembuhkan. Saya baru mengerti tentang yang namanya karunia menikmati. Karena Tuhan bilang percuma orang umur panjang, dia hidup 2000 tahun pun sekalipun, kalau selama hidup tidak dia bisa menikmati semua hal yang Tuhan izinkan terjadi, maka lebih baik anak gugur daripada orang yang hidup yang tidak bisa menikmati segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Mari kita belajar bersyukur saudara. Sebab menikmati itu bukan hanya menikmati yang baik, kita mengucap syukur dalam hal yang tidak baik, itu pun karunia menikmati. Saya ini sudah mengalami banyak hal dengan Tuhan berjalan. Ya, dari awal saya terima Yesus, diusir dari rumah, nggak punya uang, perih, pahit, dikejar debt collector, semua sudah. Tapi hari-hari itu ada suara yang bilang gini, kamu belum pernah merasakan berada di meja operasi, kamu belum pernah mengalami masalah kesehatan. Saya tengking itu suara, dalam nama Yesus saya tidak mau Tuhan. Tapi tiba-tiba saya harus mengalami itu. Hidup ini bukan cuma soal kau tengking menengking. Benar tadi Bapak Pendeta bilang, ya ketika kita diizinkan mengalami, nikmati prosesnya. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan, tapi tetap percaya dan pegang firman Tuhan. Amin. Karena kita percaya saudara, kita ada hari ini semua karena Tuhan baik. Bangkit berdiri bersama, kita nyanyi pujian tadi, ku ada hari ini. Bangkit berdiri saudara, kita percaya bahwa hari ini hidup kita adalah karena anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Basjir tentang karunia untuk menikmati. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan. Bila pada malam hari ini mari kita kembali lagi mau merenungkan firman Tuhan. Dalam Pemazmur 103 ayat pertama hingga ayat yang ke-10, judul bacaan, pujilah Tuhan
hai jiwaku, dari Daud. Ayat yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Baiklah kita memuji Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala perkara pergumulan kita. Apapun yang menjadi berat, kita memuji Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di luar dari rumahnya Tuhan. Dalam ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan. Selagi kita ada, kita memuji Tuhan dan bermazmur bagi nama Tuhan. Dalam ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan itu penuh dengan kuasa dan keajaiban luar biasa. Dia siap untuk mengampuni segala pelanggaran kita, dan Dia siap untuk menyembuhkan segala penyakit yang kita alami. Segala penyakit apapun, Dia sanggup menyembuhkan kita. Sebab banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, sukar dan sulitnya, segala pergumulan kita, Dia turun tangan dan Dia akan memberkati. Bap mama, anak-anak yang adalah sahabat Tuhan, di dalam ayat yang keempat, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Di dalam ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ternyata apa yang kita pikirkan, Tuhan siap dan menjawab. Maka apapun yang kita rencanakan, Dia turun tangan dan Dia memberkati. Di dalam ayat yang ke-6, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperes. Di dalam ayat yang ke-7, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Di dalam ayat yang ke-8 dari Pemazmur 103, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dalam ayat yang ke-9, tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Dalam ayat yang ke-10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kita. Dia siap untuk mengampuni segala pelanggaran kita. Yang penting kita menyadari diri bahwa apa yang kita lakukan menyeleweng kehendak Tuhan, dan kita mau bawa diri di hadapan Tuhan. Sehingga dalam ayat yang ke-11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Ternyata Tuhan melihat siapa yang takut akan Tuhan, dia dibela, dia dijaga, dan dia mendapat kelegaan daripada Tuhan. Dalam ayat yang ke-13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, Bapa di surga akan menyayangi kita dan meletakkan kita di tanah yang rata bermata air. Dia siap untuk menggendong kita, menjaga kita, di mana saja kita pergi, kemana saja kita berada. Mari kita pulang di dalam firman ini. Kita kuat di dalam firman sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.